Halo Sobat Agribos, di episode kali ini kita akan mengajak kalian menyelami kisah inspiratif dari Pak Ahmad Janan, seorang pengusaha tani asal Kebumen yang sukses membudidayakan kelengkeng seluas 5 hektar, tepat di daerah dekat pantai. Yang bikin luar biasa, beliau memanfaatkan teknologi modern berbasis IoT, sistem penyiraman otomatis yang bisa dikontrol lewat HP Android. Bahkan saat berada di luar negeri, nggak perlu lagi siram manual, tinggal klik dari jauh dan kebun tetap subur. Hasilnya, dalam waktu hanya 2 tahun, kelengkengnya sudah bisa panen cepat. Buahnya besar-besar, bahkan satu pohon bisa menghasilkan hingga 100 kilogram. Dan yang bikin ngiler, harga jual kelengkeng 50.000 per kilogram. Bayangin berapa omsetnya dalam sekali panen. Penasaran bagaimana sistem cerdas ini diterapkan? Dan apa rahasia sukses Pak Ahmad Janan? Yuk simak tata caranya sampai habis, karena siapa tahu Anda jadi petani sukses selanjutnya. Jenis kelengkeng yang kita kembangkan ini insya Allah cocok di mana saja. Entah itu tanah pasir, tanah merah, tanah hitam, bahkan ada yang berbatuan, itu insya Allah hidup. Parameternya adalah di mana di situ ada tanah, kok tumbuh pepohonan. Insya Allah kelengkeng ikut tumbuh juga. Itu sebetulnya simpel. Yes. Bagaimana tata cara penanaman kelengkeng yang benar, mulai dari bibit hingga tanam, Pak? Oh ya, jadi bicara teknik atau tata cara penanaman kelengkeng yang benar, mungkin saya infokan garis besar saja ya. Karena kalau pengen detail nanti saya lebih lengkap ada PDF-nya karena kita sudah punya SOP. Jadi gini, pertama memang kita harus menyiapkan media tanam berupa lubang. Jadi kita bikin lubang, gali tanah jadi lubang ukuran 60 kali 60, kedalaman 60 cm. Lubang udah jadi, kemudian diuruk dengan pupuk dasar. Pupuk dasar ini berupa pupuk kandang atau kompos yang sudah fermentasi, kemudian 50% dicampur dengan tanah. Jadi 50% pupuk, 50% tanah dicampur, kemudian diurukkan kembali ke lubang yang tadi. Ya, setelah diurukkan, diamkan seminggu sampai 2 minggu, kemudian istilah petani itu sudah ayem, ya, siap ditanam. Ya, nanamnya nggak perlu dalam-dalam Mas. Jadi begitu bibit datang, molibengnya dilepas, tuker tanah pakai tangan gini aja biasa, udah tancapin aja. Nggak usah dalam-dalam sampai bawah. Karena yang bawah tadi 60 cm itu tadi untuk cadangan nutrisi berikutnya, yang udah terisi pupuk dasar itu ya. Tuh. Nah kemudian setelah itu, karena awal-awal disiramlah tiap hari, biar nggak layu. Apalagi kena terik mataharian, dari disiram tiap hari. Berapa frekuensi penyiraman yang ideal untuk tanaman kelengkeng, terutama di musim kemarau, Pak? Kalau musim kemarau tuh awal-awal tanam, sebaiknya tiap hari. Tapi jangan sampai ngembung. Ya. Sedikit-sedikit lah, misalnya satu pot bisa 1 ember kecil atau 5 liter lah cukup. Tapi tiap hari. Apa jenis pupuk yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan kelengkeng dan kapan waktu pemupukannya? Eh, Kami yang sudah kami praktekkan di sini adalah untuk vegetatif atau pertumbuhan kelengkeng itu 99% itu pupuk kandang. Dan itu frekuensinya untuk awal-awal 3 tahun pertama itu setahun 3 sampai 4 kali. Volumenya paling 1 ember, ya, itu dipupuk. Dulu dapat bibit apa kelengkeng seperti ini di mana, Pak? Kalau bibit ini dulu dari teman saya dari Magelang, ya. Dan ini sudah ada beliau yang punya hak patennya. Jadi ini betul asli lokal, Mas. Asli lokal, tapi secara kualitas ini lebih unggul dibanding kelengkeng impor. Ya. Bagaimana cara melakukan pemangkasan, Pak, agar pohon kelengkeng tumbuh sehat dan produksi? Pruning ya. Kuning. Jadi pruning itu adalah salah satu SOP yang harus kita lakukan. Itu biasanya dilakukan ya sebelum pembuahan.
sebelum pembuahan itu dilakukan. Kemudian dilakukan kembali setelah pembuahan, setelah panen ya. Setelah panen kita pouring ulang dulu kita buat. Kemudian diulangi lagi setiap sebulan sekali setelah panen itu karena tumbuh terobosan yang banyak itu harus kita buangin, sisakan dari yang tadinya satu ujung atau satu dompol menjadi 2 dompol. Sehingga logikanya panen yang sebelumnya itu satu dompol, panen yang kedua menjadi 2 dompol. Artinya 2 kali lipat panennya. Hama dan penyakit apa saja yang sering menyerang kelengkeng dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Jadi gini, kelengkeng itu diserang hama, terutama pertama adalah daun muda, ya. Yang kedua adalah bunga yang mau mekar baru muncul. Yang ketiga adalah bunga yang sudah keluar pentil. Sebesar kacang hijau itu dia diserang hama. Lah, untuk mencegah supaya nggak diserang hama, ya. Jadi ini sifatnya pencegahan, itu harus disemprot pakai obat hama tersebut. Banyak obat hama ya yang terjual di toko-toko. Mungkin saya nggak menyebutkan namanya, mungkin bagi masyarakat itu udah pada tahu. Banyak merek dan banyak, itu bebas saja. Ya. Apakah pengendalian hama dilakukan secara organis, kimia, atau kombinasi keduanya, Pak? Awal-awal saya masih menggunakan kimia, tapi sekarang saya sudah eksperimen yang pakai yang hayati. Itu juga bikin sendiri, ya. Jadi pengendalian yang produk hayati. Itu hasil dari eksperimen sendiri. Apa saja teknik yang dilakukan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada kelengkeng, Pak? Jadi gini Mas, kelengkeng ini, jenis new kristal ini, itu secara alami, itu tidak bisa berbuah sendiri Mas. Jadi walaupun Mas nanam sampai puluhan tahun, subur, itu nggak bakalan berbuah kalau nggak dibuahkan. Karena nggak bisa berbuah, akhirnya harus kita buahkan. Oke. Lah, cara membuahkan, kita namanya di sini adalah menggunakan booster. Nah, booster juga kita sudah meramu sendiri, yang sudah kita jual ke semua anggota, karena kalau beli punya buatan pabrik mahal Mas. Begitu kita sudah mempunyai formulanya, kita udah Mas sendiri, akhirnya kita menggunakan itu dan jauh lebih murah. Ya petani juga banyak tertolong. Nah itu ada beberapa cara, seperti yang saya tulis di buku yang diterbitkan oleh, Kementerian Pertanian, teknik membuahkan kelengkeng itu ada 6 cara Mas, Oh, iya. ya. Pertama dengan cara dikocor, polyposter itu diseduh kemudian dikocorkan ke, pangkal pohon. Yang kedua dengan cara dilap batang, ya, lap batang. Jadi seduhan itu dilapkan ke batangnya. Yang ketiga dengan cara ditabur. Jadi nggak diseduh tapi langsung ditabur, karena itu padat. Yang keempat dengan cara diponjo Mas. Diponjo dimasukin poster itu plastik, keliling aja. Kemudian yang kelima dengan spray daun. Spray daun ini, tapi ini paling rawan. Karena kalau konsentrasinya nggak pas, ini daunnya kotor. Makanya ini walaupun ini bisa, tapi ini harus betul-betul hati-hati. Yang keenam, yang terakhir hasil eksperimen terakhir itu dengan cara spray batang. Spray batang. Jadi seduhan tadi ya disemprotkan ke batangnya. Dan secara spray batang ini ternyata cara yang paling efektif. Efektif ya murah, ya mudah, ya berhasil. Dan efek sampingnya bisa dikatakan nggak ada. Karena kalau dikocor tuh efek samping bisa ke tanah. Kalau diponjo bisa ke tanah, tabur bisa ke tanah. Kalau ini di spray batang jadi tidak ada efek samping ke tanah. Ya ini paling mudah, paling murah, paling berhasil dan cepat. Nah, ini yang saya rekomendasikan ke anggota kita semuanya, pakailah menggunakan cara spray batang. Walaupun dengan yang sebelumnya bisa juga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari penanaman pohon kelengkeng mulai berbuah, Pak? Dari nanam sampai berbuah. Berapa lama, Pak?
Itu kalau kebun kami ini, kebun saya ini, itu 1,5 tahun udah kita booster, sehingga umur 2 tahun panen perdana, gitu Mas, simpel. Oke. Bagaimana cara menentukan waktu panen yang tepat dan bagaimana proses pas panennya, Pak, dilakukan? Jadi panen tidak harus tepat, harus kapan, ya. Yang maksud tepat itu ya udah ini momen banyak liburan, ya udah kita memperbanyak panennya, itu bisa diatur juga. Bahkan ada request Mas, ada yang hajatan pengen suguhannya kelengkeng, 6 bulan yang akan datang, sekarang harus order berapa pohon harus dibuah, itu seperti itu. Jadi kapan saja bisa. Jadi ya tidak terkenal musim Mas kelengkeng ini, gitu Mas ya. Kalau masalah teknologinya ini pengairannya seperti apa, Pak? Awal-awal kita menggunakan teknologi masih manual ya, ngambil air dari sumur bor, kita sedot menggunakan mesin pompa yang pakai bensin itu, kita siramkan manual. Tapi sekarang gini kita sudah menggunakan teknologi, Link IoT pakai itu, pakai aplikasi, sehingga bisa dikatakan ini smart farming lah ya. Ini penyiramannya sudah menggunakan, internet. Jadi saya sekarang nyiram sudah menggunakan HP. Dari rumah, dari luar kota, luar negeri masih bisa nyiram kelangeng kita. Ya itulah, teknologi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kadang Tani dan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Ahmad Janan, saya sekarang sebagai profesi saya sebagai petani kelengkeng dan basic saya adalah pengusaha ya di kota dan sektor yang saya geluti adalah ada beberapa, ada sektor industri, sektor kesehatan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi, dan bahkan ada perbengkelan. Nah, sekarang saya merambah ke sektor agrobisnis dan alhamdulillah semua sektor yang saya jalankan ini semua berjalan dengan lancar dan bisa dikatakan berhasil. Bahkan untuk sektor agrobisnis ini terutama komoditi kelengkeng, tempat kami ini sudah menjadi sentra kelengkeng nasional, terutama bagi masyarakat yang menghendaki untuk mengembangkan budidaya kelengkeng atau ingin berkebun kelengkeng. Rata-rata pada berkunjung ke tempat kami untuk, eee belajar ya. Sehingga kami atas nama pribadi dan, manajemen kebun kelengkeng Senke ini siap mendampingi dan mementori masyarakat yang hendak, berkebun kelengkeng. Barangkali, memerlukan komunikasi dengan kami, saya atas nama Ahmad Janan dengan nomor WA 0878 7969 1265. Jangan lupa subscribe, like, Dan saya dan share, jangan lupa Mas ya. Karena tanpa channel ini informasi saya nggak sampai-sampean. Terima kasih. Salam.